Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi dimanapun anak-anakku kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas paket traveling host to host melalui switch ya. Kelanjutan dari video yang kemarin, kita siapkan paket tracernya. Silakan kalian bisa membuat topologinya seperti ini gitu ya. Seperti ini, kemudian kita config seperti biasa sesuai dengan kebutuhan. Sini IP-nya kebutuhannya adalah 10.10.10.1 ya, karena prefix-nya adalah /24. Nah, kemudian di sini default gateway-nya tidak perlu kalian isi karena kita hanya akan berkomunikasi dalam satu jaringan lokal itu ya. Terus yang PC 1 kita kasih juga 192.168 karena tadi satunya sudah terpakai 255.255.0. Kemudian sini juga sama 10.10.10.3 255.255.0. Tuh, terus sini sama terus 10.10.10.4 255.255.255.0. Oke, terus pastikan di sini kalian tidak menemukan MAC address table dengan cara mengetikkan perintah show MAC address table. Nah, kalau masih sudah ada seperti ini, kita hapus ya. Clear MAC address table. Supaya apa sih? Supaya nanti kita bisa tahu bagaimana sih caranya atau step by stepnya ketika paket berpindah dari satu host ke host yang lain. Nah, kalau ada seperti itu, kalian cek di sini PC-nya. Barangkali di sini masih ada ARP-nya. Kita lihat. Kalau sudah tidak ada, berarti kita kosongin aja. Berarti tadi itu masih nge-cache ya. ARP min A. Nah, sudah tidak ada. Di sini juga tidak ada kayaknya. Cek lagi di sini. ARP min A. Nah, untuk menghapusnya dengan perintah ARP min D gitu ya. ARP min D. Nah, itu tuh menghapus. Terus mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa sih Pak Guru kok itu tidak jaringan seperti ini tidak menggunakan default gateway. Nah, seperti yang sudah Pak Guru sering sampaikan di kelas, ketika kalian itu berkomunikasi ya dalam satu kelas seperti ini, satu kelas, terus di sini ada kalian ini ya, di sini ya, ini ada kalian di sini, terus di sini ada pintu. Nah, ketika si A mau berkomunikasi dengan si B dalam satu kelas, apakah si A itu perlu keluar dulu? Kira-kira si A perlu keluar, keluar pintu, terus baru berhubungan dengan si atau berkomunikasi dengan si B. Tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi ini tidak perlu keluar. Ini diibaratkan sebagai atau dianalogikan sebagai ini jaringan lokal seperti yang ada di kelas. Jadi kalian kalau mau mendesain sebuah lab gitu ya, supaya semua PC-nya bisa saling terhubung, ya, tidak perlu pakai default gateway. Kecuali nanti kalau kebutuhannya si lab itu harus bisa berkomunikasi dengan lab yang lain atau kelas yang lain gitu ya. Sini di sini ada pintu gitu. Misalkan ini si Z, di sini ada X. Nah, kalau Z mau berkomunikasi dengan A, ya otomatis harus keluar dulu ya. Keluar dulu melalui pintunya ini.
Nah, ini biasanya kalau di dalam jaringan seperti yang video Pak Guru kemarin buat, itu adalah seperti ini. Di sini terus hubung ke router itu. Terhubung ke router. Terus di sini ada jaringan lain gitu. Switch. Terus di sini ada PC gitu. Router, terus di sini ada switch. Nah, ini kalau mau berkomunikasi ke jaringan lain. Karena jaringan lain ini sama artinya dengan satu broadcast domain. Ini segini satu broadcast domain ini. Ini juga satu broadcast domain segini. Nah, gitu ya. Udah paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Setelah ini dibuat, kemudian kita pindah ke simulation mode di sini. Simulation mode. Terus yang belum ada ini di sini misalkan masih kosong, ini tinggal diklik saja ini segitiga ini. Terus yang di sininya masih banyak sekali, tinggal edit filter. Di sini pilih yang ICMP dan ARP. Itu ya. Ini di sini masih kosong. Nah. Oke, lanjut. Kita akan mengirimkan simple PDU atau paket yang sederhana dari PC 0 ke PC 2. Gimana perjalanan paket datanya itu? Kita lihat dulu ini di sini ada ARP ya. ARP itu sama saja dengan misalkan kalian mau ke sebuah tempat, terus kalian tidak tahu mau lewat jalan mana, kalian bisa menggunakan analogi bahasa seperti ini supaya lebih mudah. ARP itu arep mari ngendi gitu. ARP kemana? Nah, di sini paket ARP-nya karena ini mau tanya-tanya gitu ya, mau ke PC berapa? PC 2 itu lewatnya lewat mana sih? Nah, di sini tanya-tanyanya adalah formatnya, sumbernya itu dari sini PC 0. 6B25 itu MAC address-nya sih PC 0. Kalau tidak percaya kita lihat aja di sini. Nah, 6B25 ini sama kan? Nah, terus yang FFFF itu punya siapa? Yang FFFF itu adalah alamat broadcast MAC address di sini. Jadi ini tidak ada yang alamatnya FFFF, itu tidak ada. Perangkat ini tidak ada. Tapi ini merupakan broadcast. Broadcast dari ARP atau MAC address layer 2. Nah, kalau yang IP address ini broadcastnya ada yang masih ingat berapa ini? 10.0/24. Broadcastnya adalah 10.10.10.255 seperti itu ya. Terus di sini juga menyimpan informasi IP address-nya 10.10.1, destination IP-nya 10.10.3 itu. Lanjut, kita capture forward itu. Nah, setelah sampai di sini, nah, kita cek di sini apakah ada yang berubah di sini. Show MAC address table. Nah, nambah FA01. Nah, ini harusnya FA04-nya tidak ikut ya. Kalau kalian membuatnya dari awal gitu, kalau Pak Guru ini dibuatnya karena sudah itu tidak ada seharusnya. Nah, setelah sampai di sini yang harusnya tercatatkan ini adalah FA01. Kemudian setelah sampai sini akan di broadcast ke semuanya ini. Broadcast. Itu. Nah, paket yang ada di sini ini di drop. Yang di sini karena ini merasa IP-nya adalah 10.10.3, ini kan tadi mau ngeping ke 10.10.3 ini. Tadi kan 10.10.3 ini. Nah, 10.10.3. Kalau mau ke 10.10.3, alamat IP-nya adalah alamat MAC address-nya adalah ini. D33E 3440. Itu. Terus di sini lanjut gitu ya, di reply karena ini IP-nya adalah 10.10.3 gitu.
reply ke sini. Nah, di switch-nya ini nambah apa? Nambah MAC address table-nya. Jadi sini kan FA03 di sini MAC address table itu adalah memetakan switch port ke MAC address. Nah, di sini dicatatkan lagi. Ini yang FA04-nya karena bug dari aplikasinya itu harus diulang lagi. Kalau kalian membuat aplikasinya atau membuat topologinya dari awal gitu masih mati gitu ya. Terus dibuat seperti ini tidak ada. Yang ada hanya ada ini nanti. Step-stepnya. Terus di sini ARP-nya itu berubah. Berubahnya ini. Source-nya dari siapa? Pengirimnya dari siapa? Dari PC2. Sini kan. PC2. Ini kita lihat dulu nih. Yang sini. Nah. In layer-nya tadi yang masuk ke sini kan. Terus nanti mau keluar lagi ke sini. Jadi sumbernya adalah 3440. Ini merupakan MAC address-nya sini. Si PC2 kita cek. Nah kan 3440 ini ya. Sama ini ya. Terus tujuannya ke 6B25. 6B25 tadi kan punyanya sini. Nah kemudian source-nya dari 10.10.3 tadi berubah terbalik. Seperti yang di sini terbalik. Tadinya source-nya dari 10.10.1 karena ke sini. Masuknya ke sini. Destination-nya ke sini juga. Nah, yang ini terbalik. Sekarang kan tinggal PC2 yang mereply atau merespon. Jadi source-nya itu dari 10.10.3 sumbernya ya. Terus destination-nya atau tujuannya ke 10.10.1. Oke, lanjut. Di sini ini juga masih sama di sini. Terus tadi sudah dicek ya di sini ya, masih sama. Di sini tidak berubah ARP-nya. Masih tetap sama. Tapi setelah di sini karena sudah tercatatkan tadi MAC address table-nya sudah tidak lagi di broadcast. Tinggal di unicast. Nah, ini masuk. ARP-nya sudah tahu nih jalannya nih, mau ke sini itu lewat FA01 terus FA03. Baru paketnya dikirimkan. Paket yang sesungguhnya dikirimkan. Apa itu? Yang ICMP, paket ping-nya. Kita capture forward lagi. Nah, kita back dulu boleh. Ini ada di sini. Ya. Langsung sudah teridentifikasi. Teridentifikasinya gimana? Teridentifikasi layer 2-nya di sini. Langsung ke 6B25 terus ke 3440. Tidak lagi FFFF lagi. Karena tadi sudah tanya-tanya, sudah tahu jalannya. Terus yang sini ya, kita lihat outlier di PC2 ini juga sama masih karena keluar yang ICMP-nya. Oke. Lanjut lagi ke sana. Nah, di sini diterima nih paketnya itu. Source-nya yang layer 3-nya dari 10.10.1 ke tujuannya adalah 10.10.3 in layer-nya ini yang masuk ke sini. Terus layer 2-nya ini. Terus yang outlier-nya karena kita mau merespon nanti ini, meresponnya source-nya dari PC2 atau pengirimnya PC2. Tujuannya ke PC0. IP-nya 10.10.1. Terus di sini yang MAC address-nya juga dibalik. Yang layer 2-nya dari 3440 ke 6B25. Oke, paham ya? Paham. Terus capture forward lagi. Capture forward lagi. Successful.
Nah, itulah perjalanan paket data dari satu host ke host yang lain melalui switch. Saya harap kalian bisa memahami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh tanya di komen atau bisa komen juga di Google Classroom. Oke, video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.